Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya kopi itu pahit, tapi kok malah bikin nagih? Aneh kan? Sebuah rasa yang seharusnya dihindari, malah jadi favorit jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan, mencium aromanya saja rasanya seperti tombol on yang langsung bikin kita merasa lebih hidup. Hari ini, kita akan menyelami dunia kopi lebih dalam lagi. Bukan sekadar soal menyeduh, tapi mencari tahu dari mana sebenarnya datangnya aroma dan rasa pahit yang begitu nikmat itu. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap sains di balik cangkir kopimu. Pertama, mari kita luruskan satu hal. Biji kopi mentah, atau yang sering disebut green bean, itu sama sekali tidak wangi dan tidak pahit. Kalau kamu pernah melihatnya langsung, bentuknya keras, warnanya hijau pucat, dan aromanya lebih mirip kacang mentah atau rumput kering, jauh dari bayangan kita tentang kopi. Lalu, apa yang mengubah biji hambar ini menjadi permata hitam yang kita kenal? Jawabannya ada pada satu proses magis yang disebut roasting atau penyangraian. Disinilah sains mulai mengambil alih. Proses roasting bukan sekadar memanaskan biji kopi, tapi ini adalah sebuah transformasi kimia yang luar biasa. Bayangkan, saat biji kopi dimasukkan ke dalam mesin roasting dan dipanaskan pada suhu sekitar 180 hingga 240 derajat Celcius, ratusan reaksi kimia terjadi secara bersamaan. Ini seperti sebuah orkestra yang kompleks, cepat, dan saling berkaitan. Dari sekian banyak reaksi itu, ada dua yang paling penting dan menjadi kunci dari rasa dan aroma kopi. Yang pertama adalah reaksi Maillard. Mungkin kamu pernah dengar istilah ini. Ini adalah reaksi kimia antara asam amino atau protein dengan gula reduksi saat dipanaskan. Reaksi inilah yang bertanggung jawab atas warna kecoklatan dan aroma nikmat pada banyak makanan. Pada roti panggang, steak yang baru matang, dan tentu saja kopi. Dalam biji kopi, reaksi Maillard menciptakan senyawa-senyawa yang memberikan aroma khas seperti roti panggang, aroma kacang-kacangan, bahkan sedikit aroma karamel. Reaksi penting kedua adalah karamelisasi. Sesuai namanya, ini adalah proses di mana gula di dalam biji kopi meleleh dan terurai karena panas. Gula yang tadinya manis berubah menjadi senyawa-senyawa baru yang kompleks, memberikan warna coklat yang lebih gelap, dan yang terpenting, menghasilkan rasa pahit yang lembut dan manis yang khas. Ini bukan pahit yang menusuk, tapi pahit yang punya kedalaman rasa. Hasil dari kedua reaksi ini luar biasa. Lebih dari 800 senyawa aroma yang berbeda terbentuk di dalam satu biji kopi. 800, inilah alasan mengapa deskripsi rasa kopi bisa begitu kaya dan beragam. Dari aroma coklat, bunga, buah, hingga rempah. Aroma kopi sangat kompleks dan sulit untuk ditiru secara sintetis. Nah, sekarang kita bahas soal rasa pahitnya. Pahit pada kopi itu bukan berasal dari satu bahan tunggal. Ini adalah kombinasi dari beberapa senyawa kompleks yang terbentuk selama roasting. Mari kita kenali 3 pemain utamanya. Pertama, ada chlorogenic acid lactonase. Asam klorogenat sendiri sebenarnya sudah ada di biji kopi mentah. Rasanya agak sepat. Saat di roasting, sebagian asam ini berubah menjadi lactonase yang memberikan rasa pahit yang bersih dan lembut. Rasa pahit seperti ini sering kita temukan pada kopi dengan level sangrai medium roast. Kedua, ada phenylendanase. Nah, kalau senyawa ini adalah sumber rasa pahit yang lebih kuat, tajam, dan kadang terasa agak kering di mulut. Phenylendanase terbentuk ketika biji kopi di roasting lebih lama dan lebih gelap atau dark roast. Jadi, kalau kamu minum espresso yang rasanya nendang banget pahitnya, kemungkinan besar kadar phenylendanase-nya cukup tinggi. Ketiga, tentu saja, kafein. Ya, kafein memang pahit, tapi yang menarik, kontribusinya terhadap total rasa pahit kopi sebenarnya relatif kecil, hanya sekitar 10 hingga 15% saja. Jadi, menyalahkan kafein sepenuhnya untuk rasa pahit kopi itu kurang tepat. Peran utamanya lebih ke efek stimulan yang membuat kita melek. Yang membuat kopi itu istimewa adalah keseimbangan. Rasa pahitnya
tidak pernah berdiri sendiri. Kalau kamu perhatikan, pahit pada kopi yang enak selalu diiringi oleh rasa lain. Ada rasa manis alami dari proses karamelisasi, ada sedikit rasa asam segar seperti buah, dan yang terpenting, ada aroma yang luar biasa kaya. Inilah kuncinya. Aroma adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam kenikmatan kopi. Kenapa? Karena sekitar 70 hingga 80% dari apa yang kita sebut rasa sebenarnya berasal dari indera penciuman kita. Bukan lidah. Lidah kita hanya bisa mendeteksi rasa dasar, manis, asam, asin, pahit, dan umami. Tapi ratusan nuansa rasa lainnya, itu semua dideteksi oleh hidung kita saat aroma dari makanan atau minuman naik ke rongga hidung. Tanpa aroma yang kaya itu, kopi hanya akan terasa pahit. Mungkin seperti pahitnya obat. Tidak akan ada sensasi nikmatnya. Aroma inilah yang memberikan dimensi rasa. Beberapa senyawa aroma yang unik dalam kopi, misalnya furans, yang memberikan aroma seperti karamel. Lalu ada pyrazines, yang menciptakan wangi kacang panggang. Ada juga esters, yang memberikan nuansa wangi buah-buahan. Bahkan pada kopi-kopi specialty, kita bisa menemukan seals, senyawa yang memberikan aroma eksotis seperti markisa atau blackcurrant. Dan semua aroma ini bersifat volatil, artinya mudah menguap, terutama saat terkena panas. Inilah mengapa kopi yang baru digiling dan langsung diseduh selalu terasa jauh lebih wangi dan nikmat, karena senyawa-senyawa aromanya belum sempat kabur kemana-mana. Tentu saja, ada beberapa faktor lain yang sangat menentukan seberapa pahit atau nikmatnya secangkir kopimu. Pertama, level roasting. Seperti yang sudah kita bahas, light roast cenderung lebih asam, dengan rasa pahit yang lembut, karena vanillindanes belum banyak terbentuk. Medium roast biasanya paling seimbang antara asam, manis, dan pahit. Sementara dark roast akan terasa jauh lebih pahit, smoky, dengan bodi yang lebih tebal. Kedua, cara seduh. Lamanya waktu kontak antara air panas dan bubuk kopi sangat berpengaruh. Semakin lama air dan kopi bertemu, semakin banyak senyawa yang terekstraksi, termasuk senyawa pahit. Ini sebabnya kopi tubruk, yang bubuknya terendam terus, bisa terasa lebih pahit dibandingkan metode pour-over yang airnya hanya lewat sebentar. Ketiga, jenis biji kopi. Secara umum, ada dua jenis utama, Arabica dan Robusta. Biji Arabica dikenal memiliki profil rasa yang lebih kompleks, asam, manis, dengan aroma yang lebih beragam. Tingkat kepahitannya cenderung lebih halus. Sebaliknya, biji Robusta punya karakter yang lebih kuat, pahit lebih dominan, dan kandungan kafeinnya bisa 2 kali lipat lebih tinggi dari Arabica. Jadi, mari kita simpulkan perjalanan kita hari ini. Bagaimana kopi bisa menghasilkan aroma dan rasa pahit yang begitu nikmat? Semuanya berawal dari biji kopi mentah yang sederhana, yang kemudian mengalami transformasi kimia luar biasa saat dipanggang. Melalui reaksi Maillard dan karamelisasi, ratusan senyawa aroma dan rasa baru pun tercipta. Rasa pahitnya bukan berasal dari satu sumber, melainkan dari kombinasi kompleks berbagai senyawa. Dan yang paling penting, kenikmatan itu lahir dari keseimbangan sempurna antara rasa pahit, manis, asam, dan didukung oleh rentetan aroma yang memanjakan hidung kita. Pada akhirnya, secangkir kopi adalah sebuah cerita tentang sains dan seni. Pahit, wangi, hangat, dan selalu berhasil membuat hidup kita terasa sedikit lebih semangat. Kalau kamu suka konten yang membahas sains di balik makanan dan minuman seperti ini, coba tulis di kolom komentar topik apa lagi yang seru untuk kita bedah bersama. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Karena di setiap rasa selalu ada cerita.